Menurut gua, tahun ini Nike ngerilis sepatu ini sebuah keputusan yang cukup tepat ya. Jadi inilah Nike Vomero 5 dengan box Nike orange atau merah ya. Ini gua masih bingung ya, masih perdebatan ini. Karena ini kadang-kadang kelihatannya kayak merah, kadang kayak orange gitu. Tapi sebenarnya ini orange harusnya ya. Dengan logo Nike besar seperti ini, logo Nike juga. Dan ini US 9 seperti ini. Dan juga ada gambar Nike-nya juga. Dan juga ada gambar Nike-nya. Langsung aja kita unboxing ya. Daripada kelamaan bahas box-nya. Karena normal aja, nggak ada special box. Seperti kolaborasi ya. Oke, langsung kita buka. Nah, ini dia. Ada tissue paper. Polos malah ya. Dan ini dia sepatunya guys. So pretty. Jadi ini rilisan Atmos ya. Jadi sepatu ini dirilis di Atmos Indonesia. Bisa udah dapetin di webnya atau di store-nya. Kebetulan ini gue dapetin di store-nya kemarin yang waktu baru buka di Pondok Indah Mall ya, dengan harga 2,8 juta guys untuk sepatu ini. Jadi bisa lu banderol ya, lu banderol dengan harga 2,8 juta. Ini sebenarnya tadinya rilis di women size doang ya untuk tahun lalu, tapi baru sekarang kayaknya baru-baru ini banget rilis di men size, dan ini men US 9. Dan ini di bagian insole gue baru lihat ada gambar Bowerman, Bill Bowerman ya. Bowerman series. Jadi ini sepatu Bowerman series. Sebenarnya ini bukan sepatu awal-awal waktu Nike diciptakan juga sih. Cuma nggak tahu kenapa ini masuk Bowerman series ya. Oke, seperti ini sepatunya sebenarnya untuk performance ya, running. Dan kenapa gue bilang keputusan cukup tepat untuk dikeluarkan di tahun ini, maksudnya merilis lagi Vomero ini, karena Vomero ini siluetnya kalau kita lihat ya seperti sepatu-sepatu yang sedang ngetrend sekarang ya. Kayak Salomon yang ada cage-nya seperti ini, apalagi Salomon SES Pro ya, yang kayak gua punya itu mirip banget ini ya. Habis itu kayak New Balance juga gitu ya kalau kita lihat dari bagian frame-nya ini gitu. Jadi menurut gua dead shoes-nya dapet, kayak hiking shoes-nya dapet, walaupun memang ini secara outsole-nya bukan outsole kayak buat hiking yang kayak si Salomon kemarin ya, yang gereginya tuh beda gitu, bukan buat trekking lah pokoknya. Tapi ini sebenarnya lebih ke lifestyle aja, atau lu performance buat lu mau lari juga bisa gitu. Nah, ini kalau misalnya kita lihat lagi untuk bagian uppernya, ini didominasi oleh bahan mesh silver gitu ya, karena ini untuk colorway-nya ini colorway metallic silver guys untuk namanya, dan ini made in China dan ini original ya. Sekali lagi ini harus gue ulang-ulang ya, kalau misalkan made in China bukan berarti KW ya. Kalau mau tahu beli asli mana, mending langsung aja ke retail store yang memang udah terpercaya lah ya, seperti Atmos salah satunya. Oke, nah ini dia untuk bagian base-nya itu yang silver ini didominasi oleh mesh. Abis itu ada leather-nya juga untuk di bagian heel-nya sini, di bordir logo Nike, dan ada 3M-nya juga ya di lateral side dan di medial side dikasih 3M gitu untuk di bagian leather-nya ini. Habis itu eye stay-nya ada suede sedikit dan disambung dengan leather ya seperti ini. Leather itu di print lagi dengan warna abu-abu yang lebih tua kayak dua kayak gitu. Habis itu ada dikasih strap gitu ya, kayak lace loop gitu untuk di sini. Habis itu dikasih eye stay lagi. Jadi eye stay, lace loop, eye stay, jadi kegabungan gitu ya. Eye stay juga si leather, di sini juga leather. Habis itu di tengahnya ada lagi lace loop-nya. Di tengah-tengah ada nylon strap juga dengan 3M stripe-nya juga. Jadi ini banyak 3M ya guys. Bahkan di shoes-nya ini kelihatannya kayak 3M ya, tapi ini feeling gue ini cuman di paint silver aja deh, bukan 3M. Tapi boleh kita tes dulu ya. Oke, jadi semuanya nyala guys. Ini 3M-nya di bagian shoes-nya, tapi ini harusnya 3M juga loh. Wait. Jadi bagian shoes ini confirm ya 3M, abis itu di bagian frame ini juga mesh, abis itu dikasih suede gitu ya, kayak paneling gitu, tipis gitu. Suede ini 1, 2, 3, 4 ya, seperti itu. Abis itu cage-nya ini yang bikin ciri khasnya ini Vomero banget ya. Cage karet seperti ini yang garisnya banyak banget, kayak tulang rusuknya si sepatu ini guys. Jadi kayak melindungi samping-sampingnya gitu. Tapi menurut gua ini jadi keren banget sih ya, dengan sebetulnya gabungan banget. Jadi kayak New Balance tapi pas di samping shoes gitu, Nike gitu. Nah yang paling menarik lagi di bagian heel-nya ini dikasih rubber plastik gitu buat supportnya, dan dibikin motif kayak segitiga-segitiga gitu guys. Jadi kayak kelihatan bintang-bintang gitu, kayak ya pokoknya kelihatan efek-efek kayak stars gitu jadinya ya. Kalau kayak gini kayak ada di sini bolong, di sini bolong, di sini enggak ya. Abis itu untuk bagian midsole ini menggunakan teknologi Nike Zoom dan juga Cashlon. Tapi ini kalau gue pegang-pegang ya di luar sih kayak EVA foam ya guys ini, dan ini di dalamnya baru Nike Zoom kali ya. Dan nama Cashlon kayaknya ini yang si plastiknya
pakai ini nih untuk stabilnya, karena emang basic ini kan sepatu running ya, jadi ini ya harus ada stabilisasinya lah gitu di bagian sini nih plastik gitu. Di bagian midsole juga di sini kayak terbagi lagi, ada yang bagian abu-abunya gitu di sini kecil, sini juga di sampingnya sini sampai ke belakang ya abu-abu gitu. Habis itu baru di bagian middle side ini putih semua, dan ada sedikit tekstur-tekstur gitu yang di outsole seperti ini abu-abu, abu-abu tua, abu-abu dan tulisan BRS 1000. Nah ini juga keset banget nih karet ya, ini outsole ya, rubber ini. Jadi emang dua material berbeda, outsole dan juga midsole materialnya berbeda guys. Abis itu di bagian tangnya di sini ada woven Nike Vomero 5 seperti ini untuk kiri kanannya. Dan ini tersedia dalam dua colorway, kalau nggak salah satu lagi tuh warnanya coklat gitu guys, oatmeal ya. Di sini US 9 untuk di bagian tang dalamnya ada label ukuran lagi, ada QR code-nya juga, ada kode produksi juga. Untuk insole-nya bisa dicopot ya seperti ini untuk insole-nya guys. Agak keras sih di bagian tengahnya ini ya. Di bagian arc-nya ada support gitu warna biru dan pakai fabric gini ya, dan ada printan Bowerman. Nah ini gue takutnya Nike biasanya penyakitnya ya, ini bisa klotok-klotok nih guys, ini si printan di insole ini. Semoga nggak ngelotok ya. Untuk liningnya juga memakai bahan yang sama dengan insole-nya ya, fabricnya. Habis itu bagian tangnya juga cukup tebal, flat laces dengan ada aksen garis-garis gitu di bagian flat laces-nya, garis-garis abu-abu. Oke, jadi seperti itu guys untuk sepatu ini. Menurut gua ini harganya sih agak kemahalan ya kalau 2,8, karena ya materialnya nggak terlalu banyak, leather yang premium banget. Beda kalau sama kayak si Salomon SCS Pro ya, itu kan kelihatan tuh leathernya, terus juga di bagian IST dikasih aluminium, materialnya kelihatan dipakai yang lebih oke. Tapi kalau ini ya 2,8 sih, itu 5,4 bro ya. Tapi menurut gua mungkin kalau di 2,3, 2,2 masih oke lah ini ya. 1,8 kayak oke enggak ya? 1,8 itu harga Nike Dunk gitu, 1,4 ya. Oke, jadi menurut gua ini ya nggak worth banget tuh kop ya sebenarnya kalau dengan harganya ya. Tapi kalau misalnya emang lu suka banget ya lu sikat aja, karena emang masih ada di retail store, bisa lu sikat dengan harga retail, nggak perlu beli resell juga. Dan look-nya keren banget pas dipakai. Kayaknya nanti pas udah dari pakainya lu bakal naksir deh. Pasti lu bakal mau beli gitu ya. Kalau gue sih karena emang gue naksir dan gue penasaran, pengen gue review juga gitu. Oke, kalau gitu kita langsung aja cobain gimana feelingnya sepatu ini. Oke, sebelum kita coba, gue mau kasih rekomendasi cleaner sepatu buat sepatu lu yang sering kotor, itu adalah Bose Cleaner. Jadi lu bisa langsung bersihin sepatu lu dengan mudah guys. Tinggal semprot aja ke sepatu lo, basahin sikatnya, dan langsung aja disikat sampai keluar busa, terus dilap pakailah microfibernya. Kalau nggak mau ribet beli pisah-pisah, beli aja tuh ya Bose Cleaner Cleaning Kit. Oke, bisa dapetin di Tokopedia dan juga Shopee. Oke, langsung kita cobain pakai ya. Jadi kita mending pakai nggak pakai kaos kaki nih, supaya langsung berasa banget seperti apa feeling. Oke, secara sizing ya ada sedikit lebih ya, tapi menurut gue mending kegedean dikit. Ini US 9 sebenarnya tuh size sih ya, pas ya. Oke, kita coba sebelahnya. Talinya agak pendek ya menurut gue ya guys, mungkin harus ditarik dulu nih ya. Masih agak pendek sih talinya ya. Feelingnya saat dipakai sebenarnya ya oke sih, cukup nyaman. 11-12 sama lu pakai kayak New Balance gitu ya, kayak New Balance yang 990 V5 gitu ya. Empuk karena dia memang Nike Zoom dan juga tadi EVA foam untuk midsole. Wah, ini sih kayaknya kok pakai lama bakal nyaman sih ya menurut gua. Tuh semakin dirasain semakin nyaman. Di bagian arc-nya ada supportnya juga. Ya pakai untuk lari juga asik karena ringan guys ya. Jadi sepatunya ini berasa ringan gitu dan empuk ya. Jadi feelingnya bukan keras, feelingnya empuk. Buat daily, buat beater ini sih asik banget tuh dipakainya ya, sama denim kayak gini juga cakep, kayak Daddy's Money. Kayak dad shoes gitu ya. Oke, jadi kayak gitu feelingnya guys. Kalau menurut gua sih asik ya. Mantep gitu.
kalau suka dengan video ini, klik tombol like-nya. Jangan lupa untuk subscribe juga untuk bantu channel ini menjadi 1 juta subscribers. Dan kalau bisa aku review lagi, silahkan komen di bawah. See you next video. Stay healthy, stay lucky, people. Aduh, benar. Materialnya dan